Pulau Seram sejak semulanya disebut Nusa Ina, Pulau Ibu. Sekali waktu manusia pertama yang disebut Alifuru menjejakkan kaki dan berkelana jauh dari tanah ini dan mengarungi lautan Maluku, menghuni pulau-pulau lain di sekitarnya. Konon, pada saat bahasa Alune dan Wemale masih dituturkan oleh semua yang hidup kala itu, berbagai syair yang dinyanyikan masih riuh didengarkan setiap waktu. Orang Maluku menyebutnya kapata. Kapata tentang hutan, tentang manusia, tentang cinta, dan tentang Tuhan yang dengan kehormatan diserukan hiu. Hiyo, hiyo, manutura, metenge, manutura, meteng, keno pela, keno hiyo, hiyo, manutura, metenge, manutura, meteng, keno pela, keno ole manu hata upue ole manu hiyo mehetupa hiyo somba somba hiyo hiyo ole manu hata upue ole manu hiyo mehetupa hiyo somba somba hiyo hiyo somba 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 hiyo. Saya pertama kali mendengar lagu Iyo Iyo itu dalam pelajaran kesenian di sekolah dasar. Jadi waktu itu guru SD kami mengajarkan lagu itu. Kemudian kami berlatih bersama-sama. Lalu kami menyanyikannya untuk sebagai praktik dalam mata pelajaran seni itu pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan selanjutnya ketika saya menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi, lagu itu sering saya temui dalam upacara-upacara formal, misalnya berkaitan dengan wisuda atau perayaan-perayaan hari ulang tahun kota dan provinsi. Lagu Hiyo Hiyo hampir selalu ada dalam repertoar lagu yang dinyanyikan sebagai bagian dari acara-acara itu. Jadi dia sudah menempati konteks formal dari suatu perayaan-perayaan
birokrasi dan kebudayaan. Kalau kita lihat bahasanya, saya kebetulan sedang belajar bahasa Alune, saya sedang melakukan penelitian dokumentasi bahasa Alune. Jadi di dalam situ ada beberapa kata yang memang dapat ditemukan dalam bahasa Alune. Jadi kata hio-hio itu saya konfirmasi itu seperti seruan atau ya bisa juga dalam konteks ratapan. Jadi kemudian ada kata manu, manutura metenge, itu artinya burung atau ayam yang berwarna hitam. Dalam sejarah budaya Maluku, saya menemukan atau saya menduga ada 2 peristiwa penting yang berkaitan dengan lagu ini yang mungkin kita bisa tarik maknanya. Saya melakukan penelitian di Sohuku Amahai dan di situ dalam kapata atau nyanyian rakyat Maluku Tengah itu ada teks yang bercerita tentang ada seorang kapitan yang dijaga atau peliharaannya adalah seekor burung atau ayam hitam yang mati pada saat peperangan antara kelompok Patalima dan Patasiwa di Nunusaku. Anak buah atau pasukan kapitan itu kemudian menjadi tercerai-berai dan pasukan mereka menjadi kalah. Seperti itu. Nah, kemudian ada makna lain yang mengatakan bahwa sebenarnya hio-hio itu karena pada bagian akhirnya ada kalimat somba hio dan hio itu terkait dengan Tuhan. Memang kita menemukan itu berisi ratapan, tapi juga bagi saya itu ada semacam nuansa heroik ketika metafora tentang kegagah perkasahan seseorang, ya, kapitan yang berjasa untuk berjuang atau berperang demi membela tanah leluhurnya begitu. Menurut cerita, pemimpin negeri di Seram menugaskan panglima untuk mengatur pasukan, para kapitan. Lalu pendeta adat yang disebut Mauweng mengucapkan kapata perang, sebuah doa meminta tuntunan Tuhan. Hio, hio, maka mereka siap berperang. Ya, kalau kita memang perlu memikirkan ulang atau mendefinisikan ulang lagu itu sebagai katakanlah lagu milik rakyat Maluku begitu. Jadi terlepas dari itu berasal dari Pulau Seram, tapi isi atau makna yang terkandung di dalamnya itu bicara tentang bagaimana orang Maluku membela, mencintai, menjaga tanah airnya seperti itu ya, menjaga lingkungannya, menjaga komunitasnya seperti itu. Jadi ini mesti kita jadikan sebagai warisan bersama untuk ya menjadi semacam pengikat atau pemersatu. Jadi itu kemudian kita gunakan sebagai ya lagu itu sebenarnya bukan sekadar digunakan sebagai obat saja untuk persoalan-persoalan sosial, tapi dia menjiwai seluruh kehidupan orang Maluku tentang bagaimana seharusnya orang Maluku itu menjaga warisan budaya, menjaga lingkungannya, menjaga tanah, air, dan seterusnya. Karena itu berkaitan dengan bagaimana kita hidup berrelasi dengan lingkungan dan sesama. Seperti itu saya kira. Kecintaan untuk menyanyikan lagu-lagu daerah mulai bertumbuh seiring berkembangnya grup-grup musik anak di Maluku. Tidak luput di Piru, Seram bagian barat, sebuah grup musik dalam Hatu Telu menanamkan kecintaan akan budaya daerah melalui musik dan lagu. Ya, beta sendiri Stevie 25, beta pendiri dari
grup Hatutelu Ukulele Kota Piru. Inspirasi yang kita dapat terkait dengan pertama kali dibentuknya grup ukulele, kita melihat grup-grup di Kota Ambon. Anak-anaknya luar biasa, semuanya nyanyi, ukulele main bagus. Nah, dari situ mungkin kita sendiri karena mungkin suka nyanyi, suka alat musik lagi. Nah, kita tergerak hati, bagaimana sih masa di Ambon bisa, kok di Piru bisa. Nah, dari situ kemudian beta koordinasi dengan beta punya teman di sini dan tentu bersedia untuk membantu. Beta melihat perkembangan anak-anak di dalam Kota Piru ini, semua juga antusias. Walaupun mereka belum tergabung di grup ukulele, tetapi mereka pun ukulele itu sudah ada. Orang tua itu antusias melihat anak-anak ukulele dan kemudian bernyanyi, main sendiri. Nah, dari situ kita lihat kondisi ini perlu dikembangkan, anak-anak punya bakat ini. Nah, ada beberapa lagu daerah yang ketong di Piru nyanyikan, tetapi generasi-generasi muda itu kurang bersemangat atau kurang termotivasi untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan lagu daerah. Kalau kita bicara dari sisi industri, memang lagu-lagu daerah seakan-akan itu kalah bersaing ya. Tetapi pada secara fakta budaya sebenarnya lagu-lagu daerah kita itu punya peminat itu. Ada orang yang masih bisa menikmati. Cuma memang kalau dibandingkan dengan lagu-lagu pop misalnya dalam kerangka industri, memang lagu daerah kurang peminat. Nah, caranya adalah tentu saja dengan memberi ruang kepada lagu-lagu rakyat kita atau lagu-lagu daerah untuk berbicara atau mengartikulasikan dirinya begitu. Jadi kan ada dua hal nih. Yang pertama itu preservasi. Jadi preservasi itu artinya kita melindungi, memberikan, mengonservasi lagu-lagu atau kekayaan budaya apapun yang dianggap terancam untuk ditinggalkan atau hilang. Itu bisa dengan cara mempublikasikan, mendokumentasikan. Pada praktiknya misalnya kita mengajarkan di sekolah, membuat penelitian, bahan ajar, publikasi dan seterusnya. Yang kedua itu adalah revitalisasi. Jadi lagu-lagu daerah yang sudah hampir tidak lagi dinyanyikan, kita hidupkan kembali. Harapan beta sebagai anak negeri, sebagai anak yang tahu adat, sebagai anak Maluku, sebagai anak Seram, sebagai anak Piru, semoga 100 tahun ke depan juga tetap lagu-lagu daerah tetap dikumandangkan. Seperti syair Kapata kepada Sang Hiyo yang telah diabadikan dalam melodi lagu daerah. Demikianlah harapan bahwa ratusan tahun dari sekarang masih ada anak Maluku yang melantunkannya dengan hikmat. Hiyo, hiyo, manutura meten, kenupela, manu hatu upu, manu mehetupa, somba hiyo, somba hiyo, somba hiyo.